sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Milikku pusaka.
Umat Tuhan yang terkasih, kami informasikan bahwa link ibadah minggu online yang diselenggarakan oleh YKB GKI TV hanya dapat diakses pada 3 jam kebaktian, yaitu pada pukul 9, pukul 11, dan pukul 17. Dengan demikian, meskipun secara virtual, kita tetap dapat mewujudkan aspek persekutuan dengan sesama umat selama ibadah berlangsung. Demikian warta pada hari ini, mari kita persiapkan diri untuk memulai ibadah kita dengan bersaat teduh sejenak. Umat yang terkasih yang berada di Indonesia maupun di luar negeri, dengan kemurnian hati yang penuh cinta, kita nyalakan lilin Advent keempat sambil berseru, "O datanglah Immanuel, bersihkanlah hati dan diri kami, agar kami bersuka dan bersorak menyambut Juru Selamat Sang Immanuel." Mari datanglah kepada Dia Sang Immanuel, pujilah Dia dan bernyanyilah dengan meriah, lapangkanlah hati kita menyambut Raja mulia. Gapuramu lapangkanlah menyambut Raja mulia, Sang Maharaja semesta dan Juru Selamat dunia. Sejahtera di bawahnya, dengan meriah nyanyilah, terpuji penebus, Gembala yang kudus. Benar dan adil hukumnya, dan rahmat lambang kuasanya, mahkotanya kekal kudus, wahananya lemah lembut. Berakhirlah keluh kesah, dengan meriah soraklah, terpuji penebus, penolong yang kudus. Ya Kristus Juru Selamatku, ku buka hati bagimu. Ya Tuhan, masuk dan beri pengasihan-Mu tak henti. Dan Roh Kudus jadikanlah penunjuk jalan yang bakal, nama-Mu penebus, terpujilah terus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 amin,
Tuhan beserta saudara. dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Maria melantunkan sebuah nyanyian kepada Tuhan sebagai ungkapan perasaannya yang tulus dan sukacita atas kasih karunia Tuhan kepadanya. Ia yang sangat hina berkenan dipakai oleh Allah untuk suatu tujuan yang sangat besar. Lebih dari itu, Maria tidak hanya tinggal diam dalam kesukacitaannya, ia juga menyediakan diri untuk menjadi alat bagi rencana Allah dalam menyelamatkan dunia. Sukacita yang ia nyanyikan menyatu sedemikian dengan dirinya. Sukacita yang terkandung dalam nyanyian, ia wujud nyatakan dalam hidup yang senyatanya. Saudara, tetap bersukacita di tengah pergumulan berat bukanlah hal yang mudah. Membuat orang lain mengalami kegembiraan ketika kita dihajar persoalan berat, tentu hal yang jauh lebih berat. Tapi Maria telah membuktikan bahwa ketika kita memandang persoalan dari perspektif Allah, kita tetap dapat mengalami sukacita, bahkan dapat membuat sesama mengalami sukacita juga. Bagaimana dengan kita? Apakah sukacita tetap dapat kita rasakan, bahkan ketika persoalan sedang menindih? Apakah kehadiran kita mendatangkan kegembiraan bagi sesama kita? Mari kita renungkan. Tuhan, kami mengaku bahwa sukacita mudah sekali terbang meninggalkan kami ketika persoalan mendera. Ketika yang kami harapkan tak sesuai dengan yang kami alami, ketika gagal meraih yang kami ingini, kami pun kadang gagal berbagi kegembiraan dengan sesama. Kehadiran kami bukan saja terkadang tak mendatangkan sukacita, tetapi malah menimbulkan kesedihan, luka bagi sesama. Bapa, ampunilah kami umat-Mu yang berdosa ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Amin. Ya Allah Bapa di sorga maha tinggi, puji sembah dan syukur bagimu, maha besar mulia namamu, dan kuasamu kekal selamanya. Aku berlutut dan doaku panjatkan. Ku bertelut memohon rahmat-Mu. Ampunilah segala dosa
Bagi setiap kita yang telah mengakui dosa di hadapan Allah serta bertekad untuk hidup sesuai dengan jalan yang ditunjukkannya, dengarkanlah berita anugerah dari Efesus pasal yang pertama ayat 7 sampai 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Dalam gelap terang bersinar, Yesus lahir di palungan. Janji Tuhan terbukti benar, kita tidak dilupakan. Sukacita lahir karena Yesus hadir mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Kaum gembala bersukacita bertemu sang bayi mulia. Mari kita temukan Dia dalam iman sederhana. Sukacita lahir karena Yesus hadir mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Melanda dunia, kita meratap berharap bersamanya Sang Immanuel. Fajar baru kan tersingkap. Sukacita lahir karena Yesus hadir mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Saudari-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Advent yang keempat. Di dalam menyiapkan hati untuk menyambut dan merayakan hari Natal yang akan segera tiba, kita akan menelaah firman Tuhan secara bersama-sama. Namun sebelum itu, mari kita terlebih dulu berdoa. Ya Allah, Khalik alam semesta yang menyapa kami dan kami sapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Kami menyerahkan waktu yang ada ini ke dalam tangan Tuhan. Cerai pikiran kami dengan roh-Mu,
sehingga kami dapat mengerti tuntunan firman-Mu. Dan tolong kami agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kepadamu kami menyerah, dan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Mika pasal yang kelima ayat 2-5. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya, mereka akan tinggal tetap. Sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur, apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lalu kata Maria, Jiwaku memuliakan Tuhan dan gembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Dia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Jiwaku memuliakan Tuhan dan gembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Dia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan menyebut aku bahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar padaku, dan nama-Nya adalah kudus, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia, atas orang yang takut akan Dia. Jiwaku memuliakan Tuhan dan gembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Dia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Dia memperlihatkan kuasa-Nya, Ia tunjukkan dengan perbuatan tangan-Nya, mencerai-beraikan orang congkak, cerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Dia turunkan orang berkuasa, Dia turunkan dari tahtanya, Dia tinggikan orang-orang yang rendah, Dia meninggikan orang
Bacaan kedua menurut Ibrani pasal 10 ayat 5 sampai 10. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, "Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapusan dosa, engkau tidak berkenan." Lalu aku berkata, "Sungguh, aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Di atas ia berkata, "Korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapusan dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat." Dan kemudian katanya, "Sungguh, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Yang pertama ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Bacaan Injil hari ini diambil dari Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 55. Pembacaan yang agak sedikit panjang dan harap saudara bersabar di dalam mengikuti pembacaan berikut. Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 55. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari.
Saudari-saudara, hari itu, sehari sesudah hari Natal tahun 1958, Paus Yohanes ke-23 yang 2 bulan sebelumnya baru saja terpilih menjadi seorang paus, datang mengunjungi penjara Regina Coeli di kota Roma. Ini merupakan kunjungan yang pertama dari yang bersangkutan sesudah lebih dari 90 tahun tidak seorang pun paus yang mengunjungi penjara tersebut. Kepada para narapidana yang menyambut kehadirannya dengan penuh antusias, Paus Yohanes ke-23 mengucapkan salam di dalam bahasa Italia. Salam yang kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Inggris berbunyi, "You could not come to me, so I came to you." Anda tidak dapat datang kepada saya, oleh karena itu saya datang menemui Anda. Kalimat yang diucapkan oleh Paus ini sangatlah bermakna. Di dalamnya tercermin sikap rendah hati, penerimaan, dan kasih yang bersangkutan kepada orang-orang yang dipandang sebagai sampah masyarakat, yaitu para narapidana tadi. Bukan itu saja. Di dalam kalimat tersebut terungkap makna dari peristiwa Natal itu sendiri. Sebagai orang-orang yang terkurung di dalam penjara, tentu saja para narapidana tadi tidak dapat mengunjungi Sri Paus di istana kepausan di Vatikan. Tembok penjara telah membatasi kebebasan mereka. Oleh sebab itu, maka Sri Pauslah yang datang mengunjungi mereka di tempat mereka berada, yaitu di dalam penjara. Sri Paus meninggalkan kenyamanan istana Vatikan, pergi ke tempat para narapidana itu terkurung, supaya dengan demikian mereka mengetahui bahwa masih ada pribadi yang bersedia menerima dan menyapa mereka dengan kasih. Itulah makna dari peristiwa Natal, yaitu bahwa Allah telah mengambil inisiatif untuk datang dan mengunjungi manusia yang terpenjara oleh dosa. Manusia yang tidak mampu untuk menjumpai Tuhan dengan upaya mereka sendiri. Melalui peristiwa Natal, Allah telah datang ke dunia, lahir sebagai seorang manusia dan menyapa kita di dalam kasih-Nya. Itulah warta sukacita yang seharusnya membangkitkan pujian dan ucapan syukur di dalam hati kita kepada Tuhan. Pujian dan ucapan syukur yang bukan hanya kita utarakan dalam kata-kata dan nyanyian saja, namun juga perlu kita ungkapkan dalam bentuk perbuatan kasih kepada sesama kita, siapapun mereka. Sukacita yang membangkitkan pujian seperti itulah yang memenuhi hati Maria, pemudi yang dipilih Tuhan untuk menjadi seorang perempuan yang akan melahirkan Yesus Kristus di dunia. Sukacita dan pujian yang dicatat di dalam Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 55 yang telah kita baca tadi. Di ayat 39 sampai 44 dicatat latar belakang dari peristiwa tersebut. Peristiwa yang terjadi tidak lama sesudah malaikat Gabriel datang mengunjungi Maria di Nazaret. Sebagaimana yang tentu saudara ketahui, dalam kunjungannya itu Gabriel menyampaikan berita bahwa Maria telah beroleh anugerah Allah, sehingga ia akan mengandung dan melahirkan Sang Mesias di dunia. Padahal saat itu Maria belum bersuami dan hanya bertunangan dengan seorang laki-laki yang bernama Yusuf. Di samping itu Gabriel juga menyampaikan kepada Maria bahwa Elisabet, sanak keluarga Maria, sedang mengandung seorang anak laki-laki. Padahal Elisabet adalah seorang perempuan yang disebut mandul dan juga sudah berusia lanjut. Menanggapi berita yang disampaikan Gabriel itu, maka berangkatlah Maria berjalan dari Galilea menuju ke pegunungan Yehuda guna menemui Elisabet. Perjumpaan antara dua orang perempuan dengan suasana hati yang berbeda satu sama lain. Dapat diduga saat itu hati Elisabet sedang diliputi oleh perasaan gembira. Sebab sesudah bertahun-tahun ia menikah dan tidak juga kunjung dikaruniai anak. Sekarang ia dalam keadaan mengandung. Sesudah melampaui batas usia bagi seorang perempuan untuk dapat memiliki keturunan. Sekarang 3 bulan lagi
ia akan menggendong seorang anak yang lahir dari rahimnya. Tentu dengan penuh antusias, ia menantikan saat kelahiran dari putranya tersebut. Tetapi tidak demikian halnya dengan Maria. Dapat diperkirakan bahwa sejak perjumpaannya dengan malaikat Gabriel, rasa gelisah memenuhi hatinya. Sebab berlainan dengan Elizabeth. Bagi Maria, bahwasanya ia akan mengandung bukanlah hal yang menggembirakan. Alasannya, karena saat itu ia belum bersuami. Sehingga bisa jadi orang akan menuduh bahwa dirinya telah berzina. Sebagai seorang perempuan yang telah bertunangan, tentu Maria membayangkan keindahan dari rumah tangga yang akan ia bangun. Namun sekarang impian itu menjadi bubar. Karena ia akan mengandung sebelum bersuami. Sehingga adalah wajar apabila hatinya dipenuhi dengan rasa was-was. Namun perjumpaannya dengan Elizabeth dan kata-kata yang diucapkan oleh Elizabeth, yaitu sebagaimana yang dicatat di ayat 42 sampai 45, menghapus rasa was-was dalam hatinya. Sekarang Maria semakin yakin apabila Allah memilih dirinya untuk menjadi seorang perempuan yang mengandung dan melahirkan Sang Mesias. Hal itu merupakan suatu anugerah yang luar biasa. Anugerah seperti yang nampak melalui kata-kata yang diucapkan oleh Paus Yohanes ke-23 ketika menyapa para narapidana di dalam penjara Regina Coeli yang telah saya kisahkan tadi. Keyakinan akan anugerah Allah ini membangkitkan sukacita dan ucapan syukur dalam hati Maria. Sukacita dan ucapan syukur yang ia ungkapkan melalui nyanyian yang ia naikkan dan dicatat di ayat 46 sampai 55. Nyanyian yang di kemudian hari disebut orang sebagai Magnificat. Sebutan ini diambil dari kata pertama yang diucapkan oleh Maria dalam pujian yang ia naikkan tersebut. Yang di dalam bahasa Latin yaitu Magnificat anima mea Dominum atau jiwaku memuliakan Tuhan. Di dalam pujian tersebut Maria mengutarakan 3 hal penting yang Allah kerjakan melalui kehadiran dari Sang Mesias atau Kristus yang akan ia lahirkan melalui rahimnya. Ketiga karya Allah yang diutarakan oleh Maria ini akan menolong kita untuk memahami makna dari peristiwa Natal. Ketiga karya Allah tersebut adalah yang pertama, melalui kehadiran Kristus Allah memperhatikan orang yang sederhana. Saya ulang. Melalui kehadiran Kristus, Allah memperhatikan orang yang sederhana. Perhatian Allah tersebut dikemukakan Maria di dalam Lukas pasal 1 ayat 48 sampai 49. Di situ Maria mengutarakan tentang keadaan dirinya dan apa yang Allah kerjakan terhadap hidupnya. Tentang hal itu, di ayat 48 ia berkata bahwa Allah telah memperhatikan kerendahan hambanya. Makna dari kata rendah di ayat ini adalah sederhana. Dengan demikian Maria menyatakan bahwa dirinya adalah seorang yang sederhana. Yang telah memperoleh perhatian dari Allah. Memang Maria adalah seorang yang berasal dari latar belakang kehidupan ekonomi dan sosial yang sederhana. Hal ini nampak dari korban yang ia dan Yusuf suaminya nanti persembahkan kepada Allah. Yaitu ketika beberapa bulan kemudian mereka membawa bayi Yesus untuk diserahkan kepada Allah di bait suci. Dicatat dalam Lukas pasal 2 ayat 24 bahwa mereka mempersembahkan sepasang burung tekukur. Itulah persembahan dari keluarga yang miskin. Dan bukan seekor domba yang merupakan persembahan dari orang yang berada. Maria menyadari apabila dirinya yang adalah seorang pemudi yang sederhana dan yang hidup di Nazaret, sebuah desa kecil di Galilea, telah dipilih oleh Allah untuk mengandung dan melahirkan Sang Mesias. Hal tersebut merupakan suatu perhatian yang besar dari Allah terhadap dirinya. Perhatian yang mengangkat harkat hidupnya sehingga seperti yang ia katakan di ayat 48, yaitu mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Memang itulah yang Allah lakukan melalui kehadiran Yesus Kristus di dunia.
Di dalam Yesus, ia memberikan perhatian kepada mereka yang sederhana dan yang dipandang remeh oleh dunia. Bukankah ketika Yesus dilahirkan, maka warta tentang kelahirannya itu justru pertama-tama disampaikan oleh para malaikat kepada para gembala yang sedang menjaga kawanan ternak mereka di waktu malam. Para gembala yang di dalam kehidupan masyarakat di masa itu dipandang sebagai orang yang menduduki strata sosial yang sangat rendah. Bukan berarti dengan demikian Allah mengesampingkan mereka yang menduduki strata sosial yang tinggi di dalam masyarakat, seperti para pengusaha atau bangsawan. Ingat bahwa Allah mengasihi semua orang. Namun dengan sengaja ia memberikan perhatian yang khusus kepada orang-orang yang sederhana. Sebab dalam kehidupan sehari-hari, acap kali orang-orang yang sederhana ini dikesampingkan oleh masyarakat umum. Dengan sengaja Allah memilih untuk memberikan perhatian kepada mereka, yaitu sebagai penegasan bahwa sesungguhnya ia mengasihi semua orang dan bersedia memberikan perhatian kepada semua mereka. Selanjutnya, yang kedua, melalui kehadiran Kristus, Allah menolong orang yang tidak berdaya. Saya ulang, melalui kehadiran Kristus, Allah menolong orang yang tidak berdaya. Pertolongan Tuhan tersebut diutarakan oleh Maria di ayat 50 sampai 53. Di situ Maria membandingkan apa yang Allah lakukan terhadap orang yang takut kepadanya, mereka yang berada di strata sosial yang rendah dan yang lapar, serta apa yang ia kerjakan terhadap orang yang congkak, berkuasa, serta kaya raya. Kepada mereka yang berada di kelompok yang pertama, yaitu kelompok yang menggambarkan orang-orang yang tidak berdaya, Maria berkata bahwa Allah melimpahkan rahmat-Nya, meninggikan serta melimpahkan segala yang baik kepada mereka. Sedangkan terhadap kelompok yang kedua, yaitu orang-orang yang congkak, berkuasa dan kaya, Allah mencerai-beraikan mereka, menurunkan mereka dari tahtanya, serta menyuruh mereka pergi dengan tangan hampa. Perlu dipahami bahwa bukan berarti dengan demikian Allah menolak orang yang berkuasa dan kaya. Tentu bukan itu yang dimaksudkan dengan kalimat-kalimat di dalam Lukas pasal 1 ayat 50 sampai 53 tadi. Demikian juga bukan berarti Allah menganakmaskan orang yang rendah dan lapar. Sekali lagi, Allah mengasihi semua orang. Namun dengan sengaja, di dalam nyanyian yang dinaikkan oleh Maria ini, kedua kelompok dalam masyarakat itu dikontraskan. Sebab dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat bahwa orang-orang yang tak berdaya, yaitu mereka yang lapar dan menduduki strata sosial yang rendah di dalam masyarakat, justru tidak jarang ditindas oleh orang-orang yang berkedudukan tinggi serta kaya raya. Melalui Yesus Kristus, Allah menunjukkan bahwa ia mengasihi semua orang tanpa memandang apakah yang bersangkutan orang yang kaya atau miskin. Apakah mereka berkedudukan tinggi ataupun rendah. Oleh karena itu, secara sengaja, acap kali Yesus membela orang-orang yang tak berdaya. Pertolongan terhadap orang-orang yang lemah seperti itulah yang dihidupi oleh pendiri lembaga Kristen yang bernama Bala Keselamatan, yaitu William Booth dan istrinya Catherine Booth yang hidup di abad ke-19. Di masa itu, ekonomi negeri Inggris tempat mereka berdua hidup sedang dalam keadaan yang terpuruk. Revolusi industri telah mengakibatkan arus urbanisasi dan meningkatnya angka pengangguran secara tajam di kota-kota besar. Sebagai akibat, kemiskinan dan kejahatan sosial merajalela di mana-mana. Dalam situasi yang sangat sukar tersebut, William Booth menulis sebuah buku dengan judul In Darkest England and the Way Out. Di masa yang tergelap dari Inggris dan jalan keluarnya. Di dalam bukunya tersebut, William Booth mengutarakan pentingnya upaya untuk menghapus kemiskinan. Untuk itu, ia menyarankan jalan keluar, yaitu dengan menyediakan tempat tinggal bagi para tunawisma, melatih para penduduk kota yang miskin untuk bertani,
menyediakan tempat penampungan bagi para perempuan yang hamil di luar nikah dan bagi para mantan narapidana, memberi bantuan bagi orang-orang miskin dan mereka yang terikat oleh minuman keras. Saran yang ia praktikkan sendiri melalui lembaga yang ia dirikan, yaitu Bala Keselamatan. Kepeduliannya terhadap orang yang menderita itu juga terlihat melalui pesan Natal yang ia sampaikan di tahun 1910 kepada para pemimpin Bala Keselamatan yang melayani di berbagai wilayah di dunia. Saat itu usia William Booth sudah sangat lanjut dan kesehatannya sudah sangat menurun. Ia sudah mendekati akhir dari masa pengabdiannya kepada Tuhan. Namun ia masih tetap ingin memberi dorongan semangat kepada para opsir Bala Keselamatan yang berjuang melayani orang-orang yang tersisih di dalam masyarakat. Untuk itu, ia mengirim pesan Natal kepada para opsir tersebut melalui telegram. Masa itu belum ada WA, belum ada internet. Sarana yang paling cepat adalah telegram. Hanya saja di masa itu biaya telegram tidaklah murah. Sedangkan William Booth berharap agar sedapat mungkin uang yang ada digunakan untuk menolong orang-orang yang berkekurangan. Oleh sebab itu, pesan Natal yang hendak ia kirim haruslah dibuat seringkas mungkin, namun harus tetap bermakna. Sesudah menimbang dengan masak-masak, akhirnya ia meringkas pesan tersebut hanya di dalam satu kata saja. Pesan dalam satu kata yang ia kirim lewat telegram ke semua pemimpin Bala Keselamatan. Satu kata dalam bahasa Inggris, yaitu others atau orang-orang lain. Dengan demikian, ia ingin mengingatkan dan mendorong semua opsir Bala Keselamatan agar mereka selalu hidup bagi orang lain dan bukan untuk diri mereka sendiri. Menolong orang lain, khususnya mereka yang menderita dan yang tak berdaya. Itulah contoh yang Yesus sendiri telah lakukan melalui kehadirannya di dunia. Sekarang, yang ketiga. Melalui kehadiran Kristus, Allah memenuhi janjinya kepada umat manusia. Saya ulang, yang ketiga. Melalui kehadiran Kristus, Allah memenuhi janjinya kepada umat manusia. Janji yang saya maksudkan di sini adalah janji pemulihan relasi antara Allah dengan manusia. Relasi yang telah rusak oleh karena keberdosaan manusia. Janji pemulihan tersebut telah Allah sampaikan sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa di Taman Eden. Selanjutnya, janji pemulihan ini ia tegaskan ulang kepada Abraham dan dicatat dalam Kejadian pasal 12 ayat 3. Di situ Allah berkata kepada Abraham bahwa melalui keturunan Abraham ia akan memberkati bangsa-bangsa. Berkat yang dimaksudkan di sini bukan berkat secara jasmani belaka, tetapi lebih lagi, yaitu dalam bentuk pemulihan relasi antara manusia dengan Allah. Janji pemulihan ini kemudian digenapi Allah di dalam Yesus Kristus, yaitu sebagaimana yang ditulis di dalam Galatia pasal 3 ayat 16. Pokok pikiran teologis yang sangat penting ini diutarakan oleh Maria di dalam nyanyian yang ia naikkan dan dicatat dalam ayat 54 sampai 55. Di situ Maria berkata, ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Atas dasar itulah, maka Maria memuji-muji Tuhan. Ia menyadari bahwa kehadiran Yesus dalam kandungannya membuktikan bahwa Allah adalah pribadi yang setia kepada janjinya. Kesetiaan Allah yang memungkinkan Maria untuk memandang masa depan dengan penuh pengharapan. Walaupun ia mengetahui risiko yang sangat besar sedang ia hadapi. Yaitu oleh karena kehendak Allah ia mengandung sebelum dirinya bersuami. Namun sekarang ia dapat menyongsong hari esok tersebut dengan penuh sukacita. Ia yakin Allah yang setia kepada janjinya tidak akan pernah meninggalkan dirinya menghadapi kesulitan seorang diri. Kesetiaan Allah akan janjinya ini pula lah yang sangat kita perlukan dalam kehidupan kita pada hari-hari ini.
Menghadapi masa yang serba tidak menentu, kesetiaan Tuhan memberi jaminan bagi kita, yaitu bahwa di dalam Tuhan kita dapat menyongsong hari esok yang penuh dengan pengharapan. Kesetiaan Tuhan tersebut mengingatkan saya kepada kesetiaan seorang ayah dalam menggenapi janjinya kepada anaknya. Seorang ayah yang bernama Samuel yang hidup di kota Spitak, Armenia di Eropa, yang pada masa itu masih termasuk wilayah dari Uni Soviet. Hari itu, tanggal 7 Desember tahun 1988, Samuel dan istrinya Daniel melepas anaknya Arman yang masih berusia 7 tahun untuk berangkat ke sekolah. Sebelum Arman berangkat, sang ayah sempat berkata, "Nak, belajarlah dengan baik. Jangan takut. Apapun yang terjadi, ayah akan di sana untuk menolong dirimu." Memang Samuel acap kali mengucapkan kalimat tersebut kepada Arman untuk membesarkan hati anaknya. 5 jam kemudian, tepat menjelang tengah hari, tanpa diduga, gempa bumi yang sangat dahsyat melanda Armenia. Gempa bumi dengan skala 6,9 Richter yang mengakibatkan kerusakan atas 40% dari wilayah Armenia dan memakan korban lebih dari 50.000 jiwa. Gempa bumi yang sangat hebat ini membuat 500 juta orang di Armenia kehilangan rumah dan meluluh lantakkan kota Spitak. Di tengah suasana yang kalang kabut itu, Samuel segera berlari ke sekolah dari anaknya. Sewaktu tiba di tempat itu, ia dapati bahwa gedung sekolah tersebut telah runtuh dan rata dengan tanah. Memang 2/3 dari jumlah korban yang tewas pada hari itu adalah anak-anak usia sekolah. Sebab pada saat gempa bumi terjadi, mereka sedang belajar di dalam kelas mereka masing-masing. Samuel segera mencari letak di mana kira-kira ruang kelas tempat anaknya berada. Dengan tangannya ia berusaha untuk menggali reruntuhan dari gedung sekolah tersebut. 2 jam tanpa henti Samuel terus menggali dengan tangannya. Beberapa orang tua murid datang dan mereka bergotong royong untuk membongkar reruntuhan yang ada. 5 jam, 10 jam berlalu dan mereka terus bekerja tanpa mengenal lelah dan tanpa beristirahat. Sebab mereka sedang berpacu dengan waktu. 24 jam, 30 jam, 36 jam kemudian Samuel mendengar suara yang lemah dari balik reruntuhan. Tolong, tolong. Dengan sekuat tenaga Samuel dan orang-orang yang membantunya berusaha untuk membongkar reruntuhan yang ada. 2 jam kemudian, sesudah selama 38 jam bekerja tanpa beristirahat, akhirnya Samuel mendengar suara, "Papa, Papa." Perjuangannya tidak sia-sia. Ia menemukan anaknya, Arman, dan ke-13 orang temannya sedang meringkuk di sebuah dinding yang roboh dan yang menahan reruntuhan di atas mereka. Ditolongnya anaknya keluar. Sambil memeluk sang ayah, Arman berkata, "Papa, saya berkata kepada teman-temanku yang kelaparan dan kehausan, jangan takut. Papaku tidak pernah mengingkari janjinya. Ia telah berjanji, apapun yang terjadi nak, ayah akan ada di sana untuk menolong dirimu." Itulah yang Allah telah lakukan bagi kita. Di dalam Kristus, Dia menunjukkan kesetiaannya. Kehadiran Kristus 2000 tahun yang lampau melalui peristiwa Natal mengungkapkan perhatiannya kepada orang yang sederhana, pertolongannya kepada orang yang tak berdaya, dan kesetiaannya kepada janjinya. Sehingga kita yang sebenarnya tak berdaya menyelamatkan diri kita sendiri dari dosa dan hukuman dosa. Oleh karena anugerah Allah dalam Yesus dapat hidup dalam lembaran kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru oleh karena kita telah diperdamaikan dengan Allah. Mari, di dalam rasa syukur kepada Allah oleh karena anugerahnya tersebut, kita menempatkan diri kita sebagai saluran kasih Allah dimanapun kita berada. Sehingga melalui kehidupan kita, semua orang di sekitar kita, siapapun mereka, dapat mengenal kasih Allah yang mulia tersebut. Sehingga dengan demikian, peristiwa Natal yang akan kita rayakan pada minggu yang akan datang
bukan hanya sekedar suatu peristiwa yang indah untuk dikenang, namun suatu peristiwa yang penuh dengan makna yang mulia. Makna yang mulia, yang bukan hanya kita alami sendiri, namun juga kita bagikan kepada orang lain melalui kehidupan kita. Mari kita meneduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dan dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan bersama menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami datang padamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas setiap sukacita yang boleh kami rasakan. Ketika kami mempersiapkan diri kami untuk menyambut akan kedatangan-Mu. Kami bersyukur atas setiap hari-hari kami, di mana kami boleh menemukan bahwa kedatangan Tuhan pun juga menghadirkan kepada kami damai sejahtera Tuhan, sukacita yang melimpah, dan menolong kami melewati setiap pergumulan kami. Tuhan, biarlah kiranya hati kami boleh terus terbuka untuk mengerti, untuk bersedia turut pada kehendak Tuhan, dan kami boleh terus diperlengkapi untuk berjalan seturut dengan kehendak-Mu di dalam setiap hari-hari kami. Biarlah ketika Engkau datang dan ketika kami bersama merasakan akan kehadiran-Mu, tangan kami pun juga boleh menghadirkan sukacita bagi orang-orang di sekitar kami. Kami saat ini mau berdoa untuk gereja Tuhan yang terus berusaha untuk dapat melayani umat Tuhan di tengah segala situasi, di tengah segala keterbatasan yang sedang kami alami. Di tengah masa pandemi ini, ketika gereja-gereja di Indonesia, di seluruh dunia, bersama-sama harus memikirkan cara yang baru untuk dapat melayani Tuhan, menjadi gereja yang juga merangkul umat Tuhan. Biarlah kiranya setiap pelayanan yang kami lakukan dengan segala keterbatasan, dengan segala media yang boleh kami miliki, semuanya benar-benar dapat menghadirkan damai sejahtera-Mu ya Tuhan di dalam hati setiap umat-Mu. Biarlah kiranya di tengah keterbatasan kami ini pula kami juga merasakan akan pertolongan Tuhan yang memperlengkapi kami. Untuk boleh terus menghadirkan kasih Tuhan, untuk boleh terus berjalan bersama di dalam menyatakan kerajaan Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kami bersama umat Tuhan di dalam hari-hari kami. Biarlah di dalam setiap pergumulan kami akan keluarga, akan pekerjaan, akan masa depan, ada kembali kasih Tuhan yang boleh kami rasakan untuk menuntun kami, menolong kami, melewati setiap pergumulan kami. Tuhan, kami percaya bahwa di dalam perjalanan hidup kami, Tuhan terus berjalan bersama kami. Tuhan menuntun dan menolong kami. Biarlah di dalam setiap permasalahan yang muncul, setiap pergumulan yang boleh kami hadapi, Tuhan, sekali lagi kami boleh merasakan tuntunan tangan-Mu untuk kami menghadapi dan menyelesaikan segala pergumulan yang ada. Untuk kami terus berani melangkah bersama dengan Tuhan dan terus percaya akan pertolongan dan penyertaan Tuhan yang tiada henti-hentinya Tuhan curahkan.
Kami juga mau berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami di tengah segala situasi yang kami hadapi saat ini, ketika pandemi juga masih begitu rupa membatasi kehidupan kami bersama. Kami bersyukur bahwa Tuhan telah menempatkan pemimpin-pemimpin bangsa yang begitu rupa mengusahakan yang terbaik untuk kesejahteraan bersama, termasuk juga untuk menghadapi pandemi ini. Untuk setiap vaksinasi, untuk setiap program-program pemerintah yang ada yang boleh digunakan untuk menolong setiap pribadi yang terpapar oleh pandemi ini, Tuhan kami mengucap syukur. Biarlah kiranya setiap hal ini terus dapat menjadi berkat Tuhan bagi bangsa Indonesia ini. Kami juga mau bersama berdoa supaya setiap pemimpin bangsa kami juga boleh merasakan akan dukungan dari umat-Mu untuk mereka bekerja, berkarya, dan menghadirkan yang baik untuk kesejahteraan bersama di tengah situasi bangsa ini. Kami juga percaya bahwa di dalam kasih Tuhan, Kau juga terus gerakkan setiap pemimpin bangsa kami untuk terus setia, berlaku benar, dan menghadirkan sukacita bersama di tengah kehidupan kami bersama berbangsa dan bernegara. Kami juga secara khusus mau berdoa untuk setiap layanan online yang boleh kami lakukan di tengah segala situasi ini, terkhusus dalam masa raya Natal ini. Biarlah kiranya Tuhan setiap ibadah yang boleh kami persiapkan dan kami ikuti, semuanya menghadirkan kasih Tuhan di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami, bersama dengan keluarga kami, bersama dengan orang-orang terdekat kami. Biarlah kiranya setiap persiapan yang ada, setiap ibadah yang boleh dilakukan, terus menolong kami untuk tetap setia dan tetap merasakan akan cinta kasih Tuhan yang hadir di tengah dunia yang penuh dengan situasi terbatas saat ini. Inilah doa syafaat kami. Doa ini kami naikkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari dengan sukacita memberi persembahan terbaik kepada Tuhan sebagai tanda syukur atas keselamatan yang Tuhan nyatakan pada kita. Mazmur 107 ayat 1 menyatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya." Umat dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja saudara masing-masing. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, 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 bersyukur kepada Marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, betapa banyaknya berkat yang telah Engkau berikan dalam hidup kami.
Bukan saja kebutuhan fisik kami Engkau cukupkan, sukacita pun Engkau berikan dalam hidup kami, melalui perjumpaan kami dengan sesama. Dalam sukacita, karena besar anugerah-Mu itu, kami datang membawa persembahan kepadamu. Berkenanlah kiranya Tuhan menerimanya, sehingga dapat menjadi alat untuk mendatangkan kegembiraan bagi sesama, baik dalam kumpulan jemaat maupun di tengah masyarakat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Umat kekasih Tuhan, meskipun banyak persoalan datang silih berganti dalam hidup kita, jangan biarkan itu merampas sukacita kita. Sebaliknya, bernyanyilah merdu, lambungkanlah syukur menyambut lahirnya Yesus Sang Penebus. Bernyanyilah merdu, lambungkanlah syukur, juru selamat dunia dan surya hidupmu, terbaring di palungan di malam yang kudus. Yesus penebus, Yesus penebus. Oh bayi yang lemah, hatiku hiburlah, berikanlah berkat-Mu, curahkan kurnia, dan bimbinglah jalanku di dalam dunia. Raja mulia, Raja mulia. Padamu yang lembut, ku datang bertelut. Kau merangkum dosa seluruh umat-Mu, dan Kau beri sentosa mengganti kemelut. Ku sembah sujud, ku sembah sujud. Di sorga bergema nyanyian Gloria, segenap malaikat memuji Tuhannya, sejahtera dan sama mengisi dunia selama-lamanya, selama-lamanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. kini terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Maranatha,
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.